Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Ekonomi Publik. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi program pemerintah bagi masyarakat. Nah, adapun anggota dari kelompok 9 ini terdiri dari Kiki Agustian dengan NPM 192165041, lalu ada Ira Rahayu dengan NPM 192165046, dan Agi Permata Asli dengan NPM 192165076. Untuk pembahasan dari materi mengenai program pemerintah ini, ada yang pertama pengurangan pajak, yang kedua yaitu bantuan kesehatan, yang ketiga bantuan makanan dan bantuan nutrisi balita, yang keempat bantuan perumahan, dan yang kelima ada peningkatan umat kapita, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhannya. Nah, baik, untuk materi yang pertama adalah mengenai pengurangan pajak. Jadi, pada dasarnya ketika pajak dikurangi, maka beban akan berkurang, dan sebaliknya kemampuan akan bertambah. Nah, dengan dikuranginya pajak akan meningkatkan pendapatan siap pakai masyarakat. Dengan begitu, maka daya belinya juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat pula. Nah, contoh dari penerapan pengurangan pajak ini adalah pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan. Nah, pengajuan dari permohonan keringanan pajak bumi bangunan ini dapat dilakukan jika dalam dua hal. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam. Materi selanjutnya yaitu bantuan kesehatan. Yang pertama, Program Indonesia Sehat. Sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dibentuk, pemerintah sudah mengalokasikan dana bantuan program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan atau P2JK. Program jaminan kesehatan tersebut dikenal dengan berbagai istilah, seperti Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat atau JPKM, Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin atau ASKESKIN, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat atau JAMKESMAS. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mulai 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. JKN merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Ada dua jenis peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yakni peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan peserta non-PBI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial dan harus dimiliki seluruh rakyat tanpa terkecuali dengan sistem iuran wajib. Iuran tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Dalam sistem ini, setiap peserta JKN wajib membayar iuran yang besarannya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu yang bervariasi per jenis kepesertaan. Pasal 17 Undang-Undang SJSN mengamanatkan bahwa bagi pekerja dan pemberi kerja wajib membayar atau memungut iuran dari pekerjaannya secara berkala. Sedangkan iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Dalam program JKN, iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu dibayarkan pemerintah melalui dana bantuan sosial yang dialokasikan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan atau sebelumnya dikenal dengan program JAMKESMAS. Selanjutnya, penerima manfaat. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013, kriteria penerima PBI Jaminan Kesehatan adalah
fakir, miskin, dan orang tidak mampu dengan kriteria 1. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghasilan dan atau mempunyai sumber penghasilan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, mempunyai pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana. Yang ketiga, tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah. Keempat, tidak mampu membeli pakaian 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Selanjutnya, mekanisme seleksi penerima manfaat. Hasil pendataan fakir, miskin, dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu. Data terpadu yang ditetapkan selanjutnya dirinci menurut provinsi dan kabupaten atau kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI jaminan kesehatan. Menteri Kesehatan kemudian mendaftarkan individu dalam data terpadu tersebut sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya, anggaran. Anggaran dari program ini berasal dari dana bantuan sosial yang ada di Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, mekanisme penyaluran. Langkah-langkah pengumpulan dana iuran PBI yang dilakukan di kantor pusat BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan usulan anggaran kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Yang kedua, penyiapan dan pengajuan tagihan pembayaran permohonan pembayaran iuran per bulan sebesar 1,5 pagudi. Yang ketiga, pemantauan tagihan iuran jaminan kesehatan PBI. Yang keempat, pencatatan tagihan iuran jaminan kesehatan PBI. Dan yang kelima, melakukan rekonsiliasi data iuran setiap 1 semester secara periodik. Nah teman-teman, program sosial pemerintah yang selanjutnya yaitu bantuan makanan dan pengetahuan dan nutrisi balita. Bantuan sosial ini merupakan pemberian bantuan berupa barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya ketimpangan sosial. Bantuan sosial ini meliputi bantuan sosial beras sejahtera, bantuan pangan tunai, dan program keluarga harapan. Bantuan sosial ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bantuan sosial beras sejahtera. Bantuan ini mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286 dan 29 dasar hukum lainnya. Program ini mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM atau keluarga penerima manfaat melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah atau muatu 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga atau biaya tebus. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari program beras sejahtera ini. Yang pertama yaitu untuk peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM. Yang kedua, peningkatan akses pangan baik secara fisik yaitu melalui beras tersedia di titik distribusi dan titik bagi. Yang ketiga, sebagai pasar bagi hasil usaha dan petani. Lalu stabilisasi harga beras di pasaran dan pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dan menjaga stok pangan nasional. Nah, untuk penerima manfaat dari program beras sejahtera ini yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana. Lalu, daftar penerima manfaat dapat melalui perubahan yaitu untuk mengakomodasi perubahan karakteristik KPM dapat dilakukan di desa atau kelurahan atau pemerintah setempat. Bantuan selanjutnya yaitu bantuan pangan non tunai, yaitu merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerjasama dengan bank. Tujuan dari program bantuan pangan non tunai ini yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian
pemberian kebutuhan pangan, yang kedua memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, dan yang ketiga meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan dari KPM, lalu memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Lalu BPNT sendiri mempunyai manfaat, yaitu meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Lalu meningkatnya transaksi non-tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Dan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Lalu meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Nah, untuk program dari BPNT ini mempunyai prinsip, yaitu mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM, dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas dari bahan pangan seperti beras dan telur sesuai dengan preferensinya. Lalu memberikan akses jasa keuangan kepada KPM dan mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM. Untuk mekanisme penyaluran atau pelaksanaan program dari BPNT ini melalui 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua sosialisasi dan edukasi, yang ketiga pendaftaran peserta, dan selanjutnya yaitu penyaluran. Nah, untuk program yang terakhir yaitu program Keluarga Harapan atau biasa kita kenal sebagai program PKH, yang merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan PKH ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, PKH ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Lalu untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Lalu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Nah, selanjutnya untuk kriteria penerima dari manfaat program Keluarga Harapan ini dilihat dari 3 komponen. Yang pertama komponen kesehatan yang dilihat dari ibu hamil atau nifas atau menyusui dan anak usia dini. Selanjutnya yaitu komponen pendidikan. Kriteria penerima manfaat PKH pada komponen pendidikan adalah anak usia sekolah dengan rentang usia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar. Yang ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial. Kriteria ini seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas berat. Lalu untuk mekanisme penyaluran PKH melalui 4 tahap. Yang pertama perencanaan yang dilakukan untuk menentukan lokasi juga calon KPM yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan komunitas adat terpencil. Penetapan calon KPM PKH ini ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pertemuan awal dan validasi. Pada tahap ini, pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada pertemuan awal agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Tahap selanjutnya yaitu penetapan KPM PKH. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH dari hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang rekeningnya berstatus aktif akan ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Dan tahap terakhir yaitu penyaluran bantuan sosial. Di sini tahapan ini bantuan sosialnya disalurkan kepada KPM. Selanjutnya bantuan perumahan.
Yang pertama, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana lingkungan atau RSRLTH dan Sarling. Yang kedua, program bantuan pembiayaan perumahan. Dan yang ketiga, program bantuan stimulan perumahan swadaya. Yang pertama, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana lingkungan. Untuk deskripsi programnya, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana lingkungan yang disingkat RSRTLH dan Sarling adalah proses mengembalikan keberfungsian fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya. Kriteria penerimaan manfaat. Yang pertama, memiliki KKS atau KPM, Rastra atau KIS atau SKTM dari kepala desa setempat bermaterai 6.000. Yang kedua, terdapat dalam keanggotaan PKH atau hanya bagi peserta PKH. Yang ketiga, belum pernah mendapat bantuan RSRTLH dan Sarling. Yang keempat, memiliki KTP atau identitas diri dan KK yang masih berlaku. Yang terakhir, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau syarat keterangan kepemilikan dari desa atas status tanah. Kemudian anggaran. Anggaran untuk program ini berasal dari dana bantuan sosial dan Kemensos. Mekanisme penyaluran program. Bantuan RSRTLH dan Sarling ditransfer oleh bank ke rekening kelompok penerima manfaat. Kelompok penerima manfaat ini adalah himpunan keluarga fakir miskin penerima manfaat yang bertempat tinggal dalam satu desa dengan jumlah anggota antara 5-10 KK kartu keluarga. Kelompok ini disahkan oleh surat keputusan kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Pencairan bantuan dilakukan setelah kelompok RSRTLH dan Sarling membuat rencana anggaran biaya penggunaan bantuan yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara atau sekretaris melalui persetujuan Kepala Dinas Sosial Kabupaten. Pelaksanaan pembangunan RSRTLH dan Sarling harus selesai selambat-lambatnya 100 hari setelah dana masuk ke rekening kelompok. Kelompok harus mendokumentasikan setiap tahapan proses pembangunan meliputi kondisi awal dari 0%, proses 50% dan hasil 100%. Yang kedua, program bantuan pembiayaan perumahan. Untuk deskripsi programnya, program bantuan pembiayaan perumahan ini dilaksanakan mulai 2015 atas inisiasi program Sejuta Rumah yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo yang dilantik pada 2014. Program ini bertujuan untuk menangani 4 isu pembiayaan perumahan oleh masyarakat kurang mampu, yaitu daya beli yang rendah, ketersediaan dana dan skema bantuan pembiayaan terbatas, akses ke sumber pembiayaan yang juga terbatas, serta isu pembiayaan perumahan yang umumnya masih jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Jenis-jenis program, yaitu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang juga dikenal dengan program KPR bersubsidi. Yang selanjutnya subsidi selisih bunga atau SSB yang juga dikenal dengan program subsidi bunga kredit perumahan, dan terakhir subsidi bantuan uang muka atau SBUM. Untuk kriteria penerima manfaat program ini, yang pertama, diwajibkan masyarakat tersebut merupakan WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga, belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Yang keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, memiliki surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak. Dan yang terakhir, memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan untuk rumah tapak dan 7 juta rupiah per bulan untuk rumah susun. Anggaran dari program ini terdapat dalam dana pengelolaan subsidi pada anggaran BABUN, Kementerian Keuangan. Mata anggaran program FLPP terdapat pada BA 999,03 yakni BABUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, sedangkan program SSB dan SBUM terdapat dalam akun BA 999.07 yang merupakan akun BABUN Dana Subsidi. Mekanisme penyaluran dana program.
Pola penyaluran dana FLPP diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2016 tentang kemudahan dan atau bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pasal 17-32 melalui. Yang ketiga, program bantuan stimulan perumahan swadaya. Untuk deskripsi program ini merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaannya dalam pembangunan atau bangunan baru, atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. BSPS dapat berbentuk uang maupun barang. Untuk penerimaan manfaat program ini merupakan MBR yang didefinisikan dalam pasal 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Penerima BSPS dapat perseorangan maupun kelompok penerima BSPS. Perseorangan dalam BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, mekanisme seleksi penerima manfaat program diatur dalam Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 18, yakni pejabat pembuat komitmen atau PPK melakukan seleksi calon penerima BSPS berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh Menteri. PPK dibantu oleh pemerintah kabupaten kota, tenaga fasilitator lapangan atau TFL, dan atau pihak ketiga menyeleksi calon penerima BSPS. Hasil seleksi tersebut ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran atau kepala satuan kerja. Untuk anggaran program ini berasal dari dana bantuan sosial di Kemen PUPR pada 2017. Alokasi anggaran untuk penerima manfaat program BSPS adalah sebesar 1.910.500.000.000 rupiah untuk 110.000 unit rumah terdiri dari 2.000 unit pembangunan baru dan 108.000 unit peningkatan kualitas rumah. Mekanisme penyaluran program. Yang pertama, penyaluran BSPS dalam bentuk uang dilakukan melalui bank atau pos penyalur. Selanjutnya, penyaluran BSPS dalam bentuk barang atau bahan bangunan dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK. Penyaluran BSPS dalam bentuk rumah dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi atau kontraktor sesuai kontrak dengan PPK. Penyaluran BSPS dalam bentuk bahan bangunan untuk PSU dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK. Nah, untuk materi yang terakhir adalah mengenai peningkatan human capital. Jadi sebelumnya adalah human capital investment adalah investasi manusia pada sisi kualitasnya. Nah, upaya ini disebut investasi modal manusia atau human capital. Karena manusia sendiri tidak hanya dihitung sebatas kuantitas saja, melainkan ada kualitas yang melekat pada diri manusia. Seperti keterampilan, pengetahuan, kesehatan, serta upaya yang kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, itu adalah kelebihan tersendiri dari sisi manusia. Pemerintah memandang peningkatan human capital ini sebagai sesuatu yang harus dilakukan demi meningkatnya kualitas manusia. Upaya yang dilakukan mengarah kepada peningkatan indikator umum yang digunakan selama ini, yaitu Human Development Index atau HDI, kemudian indikator kualitas manusia yang terdiri dari indeks kesehatan, pendidikan, dan indeks daya beli. Nah, adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan human capital ini di sini terbagi atas 3. Yang pertama adalah peningkatan kualitas kesehatan, lalu ada pemberian pendidikan, dan ketiga adalah pengadaan pelatihan dan magang. Untuk yang peningkatan kualitas kesehatan di sini itu berupa program yang bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Lalu ada peningkatan fasilitas kesehatannya, ada peningkatan peran lembaga-lembaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar turut serta dalam program-program kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah. Untuk upaya pemberian pendidikan di sini yaitu seperti
dengan tujuan upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah telah mencanangkan program bantuan operasional sekolah atau BOS. Dan untuk yang pengadaan pelatihan dan magang, di sini seperti itu pemberian pelatihan dan magang, di sini diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan keterampilan peserta program. Pelatihan atau magang di sini biasanya dilakukan dalam jangka pendek dan mempunyai manfaat secara langsung berkaitan dengan profesi manusia yang bersangkutan. Nah, contohnya itu adalah seperti jika pada masyarakat golongan bawah seperti ada badan latihan kerja di setiap kabupaten atau kota, ada pelatihan dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan, ada pelatihan bagi calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Nah, pelatihan calon TKI ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas TKI di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi, sehingga sedikit banyaknya akan mengurangi terjadinya penganiayaan pada TKI itu sendiri dengan banyaknya kasus-kasus yang ada. Nah, sekian presentasi dari kelompok 9 dari kami yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan baik dari tutur kata maupun cara penyampaian ataupun informasi yang kami berikan mungkin ada kesalahan atau yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.